Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Cahyani dengan NIM 203190241. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah terdapat dua. Yang pertama yaitu asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena ia berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri, serta lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun, dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hasyimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah, yang dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berdirinya Bani Abbasiyah. Pendiri sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah Asyafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah, berlangsung sekitar 5 abad atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Mufradi, 3 poros itu adalah Humaymah, Kufah, dan Khurasan. Khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, telah mencegah terjadinya gerakan untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim dan berhasil ditangkap dan dipenjarakan hingga dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Ya, saya Ahmad Dhani Baudin, NIM 203190243, akan melanjutkan presentasi. Politik Islam pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah masa berdirinya Bani Abbasiyah dilatar belakangi oleh suatu gerakan politik. Secara peralihan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah adalah dilatar belakangi oleh suatu gerakan politik. Ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi Muhammad yang SAW yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya sudah terpendam sejak lama, tetapi baru menjelma menjadi suatu gerakan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikeras terhadap Bani Hashim. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, yaitu sekitar tahun 717 sampai 720 Masehi. Khalifah itu dikenal adil, ketentraman, dan kestabilan negara memberi kesempatan kepada gerakan Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan gerakannya yang terpusat di Al-Humaymah dan memberikan toleransi kepada berbagai kegiatan keluarga Syiah. Dalam perebutan kekuasaan, Bani Abbasiyah
ketika kepemimpinan Bani Umayyah telah melakukan 2 kali propaganda. Propaganda yang pertama dilakukan secara rahasia. Dilakukan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh dan pada saat menunaikan ibadah haji di Mekah. Dan propaganda yang tahap kedua menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. 2 kekuatan itu berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuatan itu diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan ibnu Muhammad Ibrahim. Imam Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan Umayyah dan dipenjarakan di Haran. Namun sebelum dieksekusi, ia mewasiatkan kepada adiknya Abu al-Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan terbunuh dan memerintahkannya untuk pindah ke Kufah. Sedangkan pemimpin propaganda dibebankan kepada Abu Salamah. Dan disitulah akhirnya Bani Umayyah tumbang dan berdirilah Bani Abbasiyah yang berhasil mengalahkan Marwan ibnu Muhammad Ibrahim. Periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah telah disebutkan bahwa masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangatlah singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pembina sebenarnya daulah ini adalah Abu Ja'far al-Mansur. Dia memerintah dari tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Beliau sangat keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah yang merasa mulai dikecilkan dari kekuasaannya. Demi mengamankan kekuasaannya, tokoh-tokoh besar sezamannya yang mungkin menjadi pesaing baginya disingkirkan satu persatu. Contohnya Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali. Keduanya adalah pamannya sendiri yang telah ditunjuk sebagai gubernur Syria dan Mesir karena tidak bersedia membaiatnya, akhirnya terbunuh di tangan Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim sendiri dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya. Akhirnya dihukum mati oleh khalifah pada tahun 755 Masehi. Pada periode pertama ini, Abu Ja'far kemudian memindahkan ibu kota dari Al-Hashimiyah dekat Kufah ke kota baru yang dibangunnya, yaitu Baghdad, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu. Dekat bekas ibu kota Persia, tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia.
Selanjutnya dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga informasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Pada pemerintahan periode pertama ini, pada masa Al-Mansur, pengertian khalifah kembali berubah. Dia berkata, "Innama ana sultan Allah fi ardihi." Sesungguhnya saya adalah kekuasaan Allah di buminya. Dengan demikian, konsep khalifah dalam pandangannya dan berlanjut ke generasi sesudahnya yang merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia, bukan pula sekedar pelanjut Nabi sebagai pada masa Al-Khulafah Ar-Rasyidun. Di samping itu, berbeda dari Daulat Umayyah, Khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta seperti Al-Mansur adalah gelar tahta. Abu Ja'far, gelar tahta itu lebih populer daripada nama yang sebenarnya. Dalam periode pertama ini jelas sekali banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa, serta aliran pemikiran keagamaan. Semuanya dapat dipadamkan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Dan inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara pemerintahan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Adapun keberhasilan yang dicapai pada periode pertama ini menurut hemat penulis adalah tidak lepas dari ketegasan dan kejujuran serta keadilan yang ditanamkan pada khalifah-khalifah di masa awal, terutama pada masa Al-Mansur, sehingga dengan sikap tersebut masyarakat segan dan tidak merasa dirugikan. Periode kedua, setelah Al-Mutawakkil wafat, maka orang-orang Turkilah yang memilih dan mengangkat khalifah sesuai dengan kehendak mereka. Akhirnya kekuasaan tidak lagi berada di tangan khalifah Bani Abbas, meskipun mereka tetap berada pada jabatan khalifah. Meskipun ada usaha untuk melepaskan diri dari para perwira Turki, tetapi usaha itu tetap gagal. Di kalangan Turki sendiri terdapat persaingan di antara mereka sendiri. Khalifah Ar-Radhi menyerahkan kekuasaan kepada Muhammad bin Raik, gubernur Wasid dan Basrah, yang bergelar Amirul Umara, panglima dari panglima. Namun demikian, keadaan Bani Abbas tidak menjadi lebih baik. Dari 12 khalifah pada periode ini hanya 4 orang yang wafat dengan wajar, selainnya dibunuh atau diturunkan paksa dari tahtanya. Pada periode kedua ini banyak sekali pemberontakan. Golongan Syiah yang mulanya menjadi sekutu Bani Abbas mulai melancarkan aksi menentang mereka. Di tahun 869 Masehi timbul pemberontakan kaum Zan di bawah pimpinan Ali ibnu Muhammad yang mengaku pengikut Ali yang datang untuk melepaskan mereka dari kesulitan hidup yang mereka hadapi. Dari tahun 870 Masehi sampai 833
Masehi, kekuasaan Bani Abbas dikacau oleh pemberontak Zan ini. Kemudian muncul gerakan Karomita oleh Hamdan Kormat tahun 874 yang meluas ke Mekah hingga Hajar Aswad dibawa lari mereka selama 20 tahun. Begitu juga gerakan Hasyasiyah yang dipimpin oleh Hasan ibnu Sahbah, salah satu di antara pemuka-pemuka Syiah yang dapat membentuk dinasti dan menguasai daerah-daerah tertentu adalah Ahmad ibnu Buwaih yang dapat menguasai Asfahan, Shiraz, dan Kirman di Persia. Memuncaknya disintegrasi politik, di mana khalifah-khalifah bermunculan menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal. Dinasti-dinasti independen dari pemerintahan pusat Baghdad bermunculan di mana-mana, bahkan dinasti seperti Bani Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Afrika Utara dan Mesir menjadi saingan berat Abbasiyah. Meskipun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan, Daulah Abbasiyah terus mengalami kemajuan pada periode ini. Pada masa inilah munculnya pemikiran-pemikiran besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Makkawah, dan kelompok studi Ikhwan Al-Safa, bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Pada masa atau periode ketiga pemerintahan Bani Abbasiyah, pemerintahan dipengaruhi oleh Saljuk, salah seorang dari pengembara dari suku Gus Turki. Mereka menggantikan dinasti Buwaihi yang bercorak Syiah dan mengembalikan Abbasiyah pada aliran Sunni, sehingga tidak mengherankan jika sering terjadi konflik antara penganut aliran Ahlus Sunnah dan Syiah. Di antara penguasanya yang terkenal pada masa ini ialah Alp Arslan, dan menterinya yang terkenal adalah Nizam al-Mulk yang mempelopori berdirinya madrasah Nizamiyah yang terkenal di Baghdad pada masa ini. Pusat kekuasaan juga tidak terletak di kota Baghdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi dengan seorang gubernur untuk mengepalai masing-masing provinsi, dan masing-masing provinsi tersebut memerdekakan diri. Konflik dan peperangan terjadi di antara mereka sehingga keadaannya melemah. Meskipun sedikit demi sedikit politik khalifah menguat kembali, terutama untuk negeri Irak yang berakhir di tangan Khawarizmi Shah pada tahun 590 Hijriah atau 1199 Masehi. Dan pada periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada dalam suatu dinasti tertentu karena masing-masing sudah memerdekakan diri. Tetapi mereka tetap berkuasa di Baghdad dan sekitarnya saja. Dengan sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Runtuhnya kepemimpinan Bani Abbasiyah. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol dan Tartan datang menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan. Dengan hancurnya Baghdad, maka berakhirlah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Seperti telah diuraikan bahwa dengan berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Saljuk atas Baghdad adalah merupakan tanda akan hancurnya pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Integrasi politik yang telah ditanamkan sejak awal ternyata diabaikan oleh penguasa ketika itu dengan munculnya dinasti-dinasti kecil yang ingin merdeka. Dalam arti kata tidak ingin terikat lagi dengan pusat pemerintahan atau independen, sehingga dampak situasi politik ketika itu menjadi goyang dan tidak terkontrol lagi. Dan gerakan-gerakan yang ingin menyerang ke dinasti Abbasiyah tentu saja tidak dapat dibendung karena pertahanan politik sudah lumpuh.
maka sedikit demi sedikit kekuasaan menyempit, akhirnya hilang. Nama saya Fatimah Zahro dengan nomor induk mahasiswa 203190239. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional. Perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional meliputi kemajuan dalam sistem administrasi, kemajuan dalam sistem politik, kemajuan dalam sosial, ekonomi, dan budaya, serta kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan sistem administrasi pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Supaya semua kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar, kekhalifahan Bani Abbasiyah memperbarui administrasi pemerintahan, sistem politik, dan tatanan kemiliteran. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, misalnya kerjasama antara Kodi dengan polisi rahasia, dan juga Dewan Pajak dan Kepala Jawatan Pos. Khalifah Al-Mahdi membuat Dewan Kearsipan atau dikenal dengan Dewan At-Tauqi yang menangani surat menyurat dan ketetapan khalifah, kemudian juga Dewan Pengawas atau Dewan Azimani, Dewan Penyelidik Kekuasaan, Departemen Kepolisian dan Pos, dan Pengadilan Tingkat Tinggi. Khalifah Harun al-Rasyid melengkapi dengan melakukan perbaikan pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Harun al-Rasyid juga ada Diwanul Jundi. Pada masanya itu dibentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang dinamakan dengan Diwanul Jundi, yaitu untuk mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan. Kemajuan sistem politik pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, seorang khalifah itu dibantu oleh wazir, gubernur, dan panglima pemegang kekuasaan. Pada masa Bani Abbasiyah ini, kegiatan politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan itu terpusat atau berada di ibu kota negara, yaitu di Baghdad. Kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu sistem sosial. Pada masa Bani Abbasiyah, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelas khusus dan juga kelas umum. Yang pertama, kelas khusus. Kelas khusus ini terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, yaitu dari Bani Hashim, kemudian pejabat negara, bangsawan selain Bani Hashim, dan juga petugas khusus seperti tentara dan pengawal istana. Pada kelas umum itu terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, saudagar, pengusaha, tukang, dan juga petani. Yang kedua yaitu sistem ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan juga pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah terdapat kegiatan-kegiatan industri, diantaranya yaitu industri kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil-hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Selanjutnya yaitu sistem budaya. Ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi pembangunan dan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Di antaranya yaitu ada kebudayaan Persia, kebudayaan India, kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Arab.
Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, kebijakan pemerintah yang mendukung aktivitas intelektual dan riset melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Di antaranya yaitu bidang filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, bidang astronomi, bidang sejarah, dan bidang ilmu bumi atau geografi. Bidang yang pertama yaitu bidang filsafat. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu filsafat banyak diterjemahkan tidak hanya dari kebudayaan Yunani saja, tapi juga termasuk Romawi, Persia, India, dan juga Syria. Ilmu filsafat Islam merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab asal dan hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini muncullah beberapa tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat. Di antaranya yaitu ada Al-Farabi dengan karyanya yaitu kitab Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimaini. Yang kedua ada kitab Ara Ahlul Madinah Al-Fadilah. Yang ketiga ada kitab Aghrad Al-Kitab Ma Ba'da Tabi'ah. Tokoh filsafat selanjutnya yaitu ada Ibnu Rushdi. Kitabnya yaitu ada Bidayah Al-Mujtahid dan juga kitab Al-Kulliyah. Selain itu juga ada tokoh lain yaitu Ibnu Bajjah dengan hasil karyanya Risalah Al-Ittisal dan juga Takbir Al-Mutawahhid. Kemudian juga ada Ibnu Tufail dengan hasil karyanya Hai Ibnu Yakzan Asrul Al-Hikmah Al-Masyriqiyah. Bidang yang kedua yaitu bidang kedokteran. Pada masa Bani Abbasiyah ada beberapa tokoh-tokoh dalam bidang kedokteran, diantaranya yaitu yang pertama ada Ali bin Robban At-Tabari, karyanya yaitu Firdaus Al-Hikmah. Yang kedua ada Ar-Razi dengan karyanya Al-Judari wal Hasbah. Yang ketiga ada Ibnu Sina dengan karyanya yang terkenal yaitu Qaunun fi Atib. Kemudian bidang yang keempat yaitu bidang matematika. Salah satu tokoh dalam bidang ini yaitu Al-Khwarizmi. Karyanya yaitu Al-Jabar wal Muqabalah. Bidang yang keempat yaitu sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapatkan dukungan dari khalifah. Ilmuwan dalam bidang sejarah pada masa Bani Abbasiyah, di antaranya yaitu ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Ishaq, yaitu sejarawan Muslim pertama. Dialah yang pertama kali menulis Sirah Al-Nabawiyah lil Ibnu Ishaq, yang merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif. Kemudian disunting oleh muridnya Ibnu Hisham menjadi Sirah Al-Nabawiyah lil Hisham. Bidang yang terakhir yaitu ada bidang ilmu bumi atau geografi. Pada masa Bani Abbasiyah ini, tokoh-tokohnya diantaranya yaitu ada Hisham Al-Qalbi, Al-Yaqubi, dan juga Ahmad Ibnu Fadlan. Baiklah, langsung saja. Sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Di sini, kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Dalam faktor internal terdapat 3. Yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Dan setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Selanjutnya, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah, hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar.
Selanjutnya konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Selanjutnya dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Dan yang terakhir yaitu dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi, yaitu khalifah kedua-dua, kepada Khalifah Muti, yaitu khalifah ke-23, tahun 334 Hijriah. Bani Buyah dari Persia berhasil merebut kekuasaan. Baiklah, sekian presentasi dari Baik, selanjutnya saya Felin Herlina dengan NIM 203190240. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa puncak kejayaan peradaban Islam adalah pada masa Bani Abbasiyah. Banyak ahli sejarah bersepakat bahwa masa kejayaan Islam terjadi pada masa Bani Abbasiyah yang terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Hal ini dikaitkan dengan kemunculan para ilmuwan dan filsuf dari dunia Islam yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Segala kemajuan ilmu pengetahuan dalam masa Bani Abbasiyah tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukungnya. Di sini ada dua faktor yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nanti yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu Islam itu sendiri. Maksud dari Islam itu sendiri yaitu pada Bani Abbasiyah berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Bani Umayyah sehingga membentuk suatu pelajaran untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu surat Al-Mujadalah ayat 9 yang cuplikan artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu keberhasilan dua khalifah awal dalam meletakkan pondasi. Dua khalifah awal yang dimaksud yaitu Abu Abbas dan Al-Mansur, sedangkan pondasi yang dimaksud adalah pondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mendukung segala kebijakan-kebijakan dan penelitian-penelitian yang dilakukan dalam bidang keilmuan. Yaitu yang kedua, terbentuknya persatuan antara khalifah dan keilmuan. Maksudnya, dalam segi pemerintahan dan keilmuan terjalin kerjasama untuk memajukan sebuah peradaban maupun ilmu-ilmu pengetahuan dan juga memfasilitasinya. Yang ketiga yaitu terjadinya asimilasi yang mendorong suatu gerakan yang hebat. Asimilasi yang dilakukan itu seperti Persia, Yunani, India yang merupakan pusat peradaban yang terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu adanya gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Adanya gerakan Arabisasi dan penerjemahan juga bahasa Arab
yang memunculkan istilah sains yang baru sehingga berpengaruh pada perkembangan peradaban Islam termasuk perkembangan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi dan perdagangan internasional yang maju. Kondisi ekonomi pada suatu peradaban sangatlah mempengaruhi, di mana jika kondisi ekonomi suatu peradaban sangatlah baik, maka para ilmuwan akan lebih terfasilitasi juga mendapat imbalan yang setara dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, perdagangan internasional yang maju merupakan sarana komunikasi yang sangat efektif antara peradaban dan mempercepatnya kemajuan suatu peradaban itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang terakhir, adanya fasilitas yang memadai. Pada masa Bani Abbasiyah, dikarenakan kondisi ekonomi yang membaik, maka pemerintah juga memfasilitasi semua ilmuwan untuk menjalankan penelitiannya dengan baik. Contoh fasilitasnya yaitu berupa perpustakaan, gaji yang memadai, serta fasilitas-fasilitas lain yang menunjang tentang sebuah penelitian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang berpengaruh pada peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Demikian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Di sini, kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Dalam faktor internal terdapat 3. Yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Dan setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Selanjutnya, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah, hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selanjutnya, konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Selanjutnya, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Dan yang terakhir yaitu dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi, yaitu khalifah kedua-dua, kepada Khalifah Muti, yaitu khalifah ke-23, tahun 334 Hijriah. Bani Buyah dari Persia berhasil merebut kekuasaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Di sini, kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu. Dalam faktor internal terdapat 3. Yang pertama yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok.
dan setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Selanjutnya, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah, hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selanjutnya, konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Selanjutnya, dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Dan yang terakhir yaitu dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi, yaitu khalifah kedua-dua, kepada Khalifah Muti, yaitu Khalifah ke-23, tahun 334 Hijriah. Bani Buyah dari Persia berhasil merebut kekuasaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.